kamu mau mengenal dunia, maka membacalah. Jika kamu mau dikenal oleh dunia, maka menulislah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali di channel gua Faik Al-Alawi, tentunya di channel Learning Journal. Pada kesempatan video ini, gua akan menjelaskan mengenai Terms of Reference atau TOR. Nah, teman-teman ini di sini, TOR itu adalah kalau dalam dunia jurnalistik sebuah dokumen kerja yang memuat kerangka acuan mengenai rencana peliputan atau penulisan artikel jurnalistik. Nah, teman-teman, setelah melihat penjelasan tadi, TOR itu adalah sebuah dokumen yang isinya sebuah perencanaan kerangka kerja atau baik peliputan atau penulisan. Jadi kerangka itu disebut dengan TOR. Nah, apa aja sih di dalam TOR itu? TOR itu yang pertama adalah topik. Topiknya apa nih? Yang dibahas apa? Yang kedua, latar masalah. Topik bisa disebut dengan judul. Judulnya tuh apa gitu loh. Ketika kita mau nulis berita, ya judulnya apa? Maka kita yang pertama adalah judul. Nah, yang kedua adalah latar masalahnya. Latar masalahnya seperti apa? Yang ketiga ada namanya sudut berita atau angle berita. Ini beritanya berita apa? Berita politika, ekonomika, atau berita hot atau berita yang lainnya. Yang keempat adalah pembagian tulisan atau cerita atau story. Nah, pembagiannya saja ada narasumber. Kita tentukan narasumber di situ tuh. Namanya perencanaan, maka kita sudah membuat narasumber seperti itu. Selanjutnya ada daftar pertanyaan. Nah, kalau membuat berita untuk mendapatkan hasil yang bagus atau memperkuatkan berita kita, maka kita mendapatkan narasumber dan kita sudah membuat pertanyaan di situ. Itu udah. Selanjutnya ada observasi lapangan. Nah, observasi lapangan juga sudah ditentukan melalui TOR, Terms of Reference. Selanjutnya ada rancangan foto. Fotonya yang harus seperti apa, yang bagaimana, terus suaranya harus seperti apa, terus juga gambarnya yang bagaimana. Nah, itu sudah ditentukan dalam TOR sebelum peliputan berita. Selanjutnya ada rancangan grafis. Rancangan grafis ya editannya seperti apa. Nah, itu selanjutnya ada riset data. Riset data penting sekali untuk bagaimana kemudian menentukan perencanaan. Jadi ketika suatu perencanaan dilakukan setelah meriset data, maka itu akan meminimalisir yang namanya resiko atau sudah memperhitungkan sebuah resiko. Nah, itulah pentingnya riset data dalam sebuah perencanaan, akan menurunkan atau mempertimbangkan semua resiko yang ada pada keadaan tersebut. Selanjutnya ada tenggat waktu, deadline. Nah, ini penting sekali. Deadline kita harus punya tenggat waktu. Jangan sampai ngaret. Berita kalau ngaret ya udah basi. Selanjutnya komponennya apa aja, ya kan? Komponen utama dalam TOR ini pertama adalah latar belakang dan tujuan. Selanjutnya ada topik dan sudut pandang berita, narasumber dan data pendukung, metode pengumpulan informasi bisa kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada rancangan visual dan grafis. Selanjutnya ada tenggat waktu dan evaluasi. Nah, apa sih perannya TOR itu buat apa? Yang pertama, menjamin fokusnya dan relevansi peliputnya. Jadi TOR ini bisa kita acukan seperti rel dalam sebuah penayangan atau rel dalam sebuah pekerjaan. Nah, disitulah yang disebut dengan TOR. Jadi di situ sudah tersusun tuh yang namanya kita mau bagaimana seperti apa, itu sudah tersusun, itu ada TOR. Tentunya meningkatkan akurasi informasi. Nah, tadi sudah saya katakan bahwasannya dalam TOR itu sudah menganalisis data sehingga kita tidak salah langkah karena sudah menganalisis semua yang ada. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi waktu. Nah, penting sekali. Kalau misalnya kita tidak mempunyai TOR, maka akan sangat bingung sekali. Ini kita harus bagaimana setelah ini. Kalau kita sudah ada TOR, maka kita akan mudah dalam itu. Selanjutnya, pastikan standar etika dan profesionalisme. Nah, maksudnya sini adalah etika juga dibahas di situ. Setelah kita sudah merencanakan semua, di dalam perencanaan itu pun sudah ada yang namanya
pertimbangan etika, apakah ini sesuai dengan etikanya atau apakah ini melanggar SARA atau tidak. Nah, itu sudah ditentukan di dalam TOR. Nah, terus standar proporsional. Nah, ini adalah salah satu bentuk proporsional. Nah, teman-teman, tadi gue udah sebutin bahwasannya TOR itu adalah seperti halnya proposal. Nah, poin penting dalam TOR, perbedaannya apa sih TOR dengan proposal itu? TOR itu dilaksanakan, digunakan setelah dana turun, dan proposal itu digunakan untuk pengajuan dana. Oke, teman-teman, itu saja dari gua. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.